Pemirsa, seorang ibu-ibu menjadi korban jambret dua pemuda berboncengan motor usai berbelanja. Penjambret ini beraksi di siang hari, membawa kabur tas korban berisi uang tunai, surat berharga, dan 1 unit handphone. Seorang mama di Makassar jadi korban jambret dua orang pemuda berboncengan sepeda motor usai berbelanja di sebuah toko grosir. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pelaku berboncengan motor bernomor plat polisi DD 6500 XY melintas di jalan dan tiba-tiba berbalik arah saat melihat korban keluar dari toko. Korban yang sedang sibuk menaruh barang langsung dipepet dan ditarik tasnya yang disimpan di bahu sebelah kiri. Usai beraksi, pelaku langsung tancap gas, sementara korban yang kaget dibuat histeris, berteriak minta tolong sambil berusaha mengejar pelaku. Aksi pelaku terbilang nekat lantaran dilakukan di siang bolong. Akibat kejadian ini, tas korban berisi uang tunai jutaan rupiah, sejumlah surat-surat berharga, kartu ATM, dan 1 unit handphone raib digondol pelaku. Terus kembali kayaknya memang sudah diincar atau bagaimana karena pas mau naik ke motor itu langsung ditarik tasnya. Jadi seperti itu sih. Aksi jambret ini pun telah dilaporkan korban ke Polsek Rapocini. Berikut rekaman CCTV berharap agar pelaku segera ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 orang pria mencuri motor di sebuah agen telur di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Aksi pencurian ini kian meresahkan warga. Korban pun kini berharap pelaku segera ditangkap. Dari rekaman CCTV, nampak 1 dari 2 pelaku masuk ke dalam garasi agen telur di Jalan Laut Banda, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku terlebih dahulu memundurkan motor ke depan pagar. Gagal merusak kunci kontak, pelaku lalu merusak kendaraan dengan menendang bagian depan motor. Setelah terbuka, pelaku langsung membawa kabur motor curian, didorong oleh pelaku lain lantaran mesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan. Meski ada beberapa pengendara yang melintas, namun tak ada satupun yang menyadarinya. Pelakunya berapa orang? 2 orang. 2 orang. Kondisinya emang lagi sepi di jalan juga? Nggak terlalu sepi sih, lumayan ramai. Tapi nggak ada yang sadar ya? Nggak sadar. Korban yang tak mengetahui aksi para pelaku melapor ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur, berharap pelaku dapat cepat diringkus. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral aksi pemuda membobol kotak amal masjid di kota Probolinggo terekam CCTV dan akhirnya tertangkap. Di hadapan petugas, pelaku mengaku uang hasil menggasak kotak amal ini digunakan untuk foya-foya di warung. Inilah Chan, 29 tahun, warga Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, saat diperiksa polisi terkait kasus pencurian kotak amal di Masjid An-Nur. Di hadapan petugas, pelaku mengakui semua perbuatannya dan uang hasil mencuri dia gunakan untuk foya-foya di warung langganannya di kampungnya. Sebelumnya, aksi pelaku mencuri kotak amal terekam CCTV masjid dan viral di media sosial. Dalam video rekaman CCTV, aksi pelaku tergolong santai dan tidak gugup meski saat beraksi ada orang sholat di dalam masjid. Kemudian sudah kita laksanakan olah TKP dan berbagai teknik sudah kita lakukan. Alhamdulillah 24 jam setelah kejadian kita bisa mengungkap perkara tersebut. Pelaku mengaku melancarkan aksinya hanya sekali, namun polisi masih terus mendalami kasus untuk mengungkap aksi maling kotak amal yang terjadi di Probolinggo. Dari Probolinggo, Hanna Purwadi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, seorang anak tega membunuh ayah tirinya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Diduga pembunuhan terjadi karena pelaku emosi setelah korban terlibat cekcok dengan adik pelaku. Warga Desa Jetis, Kecamatan Nusa Wungu, Cilacap, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya seorang pria bernama Sukimin berusia 40 tahun.
Diduga korban tewas dibunuh anak tirinya. Korban ditemukan dengan luka tusukan di dada dan leher. Menurut polisi, peristiwa bermula saat pelaku AP berusia 22 tahun sedang memasak di dapur dan mendengar korban yang merupakan ayah tirinya bertengkar dengan adik pelaku. Pelaku pun melerai keduanya. Namun korban malah berteriak dengan kata-kata kasar kepada pelaku. Pelaku yang emosi langsung menyerang korban menggunakan pisau dapur. Polisi yang mendapat laporan warga langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Si ayah tiri yang sedang berada di ruang tamu dan bermain HP ini berteriak kepada si pelaku, "Kayak adikmu diurusi, itu adikmu diurusin." Mendengar teriakan dari ayah tiri seperti itu. Nah, seketika si pelaku ini tidak jadi makan, kemudian dia emosi dan mengambil pisau dapur, kemudian mendatangi korban. Setelah mendatangi korban di ruang tamu, tanpa basa-basi, si pelaku ini langsung menikam korban mengenai dada sebelah kiri. Usai menjalani autopsi di rumah sakit, jasad korban kemudian akan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sementara pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heru Santo, iNews melaporkan. 4 pelaku begal bersenjata tajam ditangkap usai merampas sepeda motor warga yang hendak berbelanja di Pasar Lalang, Deli Serdang. Saat ditangkap, 2 dari 4 pelaku ini dilumpuhkan karena melawan petugas. Empat pelaku begal ditangkap usai merampas sepeda motor di Jalan Medan Binjai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa berawal saat korban tengah mengendarai sepeda motor menuju Pasar Lalang. Setibanya di lokasi, korban dipepet oleh 2 pelaku dan langsung menarik kunci sepeda motor korban. Sementara 2 pelaku lainnya datang dari belakang dan langsung menodongkan senjata tajam ke korban. Usai beraksi, ke-4 pelaku ditangkap. Namun, 2 pelaku harus dilumpuhkan karena melawan petugas. Juga pencurian dengan pemberatan sepeda motor di 6 TKP dilakukan sudah beberapa kali. Ada peristiwa yang berulang yang dilakukan mereka, meskipun mereka belum pernah menjalani hukuman. Barang bukti sepeda motor dan senjata tajam disita. Atas perbuatannya, ke-4 tersangka terancam 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sebuah video amatir merekam aksi duel 2 orang pria menggunakan parang terjadi di Jalan Poros Makassar Palopo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut terjadi karena kedua pria saling ejek yang mengakibatkan keduanya mengalami luka serius di bagian tubuh. Warga digegerkan dengan aksi 2 orang pria yang melakukan duel menggunakan parang dan saling tebas. Aksi tersebut terjadi di Jalan Poros Makassar Palopo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada 20 Oktober lalu. Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP dan langsung mengevakuasi keduanya ke rumah sakit akibat mengalami luka parah di tubuhnya. Adanya ketersinggungan dari kedua belah pihak ketika berpapasan di jalan, kemudian saling tatap yang berujung pada perdebatan yang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang semakin memicu panasnya suasana, sehingga berujung dengan duel menggunakan parang, memberikan himbauan agar menyerahkan permasalahan ini ke aparat penegak hukum dan tidak ada upaya saling balas dan aksi main hakim sendiri. Kasus perkelahian tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian dan kini ditangani pihak kepolisian Unit Reskrim Polsek Pitum Panua Resort Wajo. Dan untuk kedua korban masih menjalani perawatan medis. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan.